Regina Naila Lestari. Saya Dian Galia Misha. Saya Denisa Kisa Zahra. Saya Ayu Triana Putri. Saya Natasha Nurul. Kami di sini akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang magnetik adalah gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang tegak lurus terhadap arah rambut gelombang. 4 sifat gelombang magnetik. Yang pertama, merambat melalui kecepatan cahaya, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8. Yang kedua, tegak lurus dengan arah rambut gelombang. Dan yang ketiga, itu ada tidak memerlukan medium. Dan yang keempat, berhubungan dengan frekuensi dan panjang gelombang, yaitu lambda. Spektrum gelombang magnetik adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang terdiri dari beberapa gelombang, yaitu pertama ada gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga infrared, yang keempat ada cahaya tampak, yang kelima ada sinar ultraviolet, yang keenam ada sinar X, dan yang ketujuh ada sinar gamma. Semua gelombang itu tegak lurus dan dapat dihitung dengan rumus C sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, di mana lambda itu adalah panjang gelombang. Gelombang radio merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang luas dan frekuensi radio kecil tapi gelombangnya paling panjang. Adapun jenis-jenis dari gelombang radio. Yang pertama, gelombang panjang. Gelombang panjang merupakan gelombang yang memiliki sinyal sehingga dapat mencakup area yang sangat luas. Yang kedua, gelombang pendek. Gelombang pendek menggunakan udara sebagai mediator. Dan yang ketiga, gelombang medium. Gelombang medium ini menggunakan permukaan bumi sebagai mediator. Nah, ada juga manfaat dari gelombang radio. Yang pertama, membawa informasi penting lebih mudah dan navigasi. Yang kedua, menyalurkan transmisi radio. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz yang panjangnya 1 meter hingga 1 cm. Jenis-jenis gelombang mikro, pemanasan makanan dan radar. Manfaat gelombang mikro ada 2, yaitu 1, komunikasi pada teknologi radar, yang kedua itu membantu pemanduan pesawat. Sinar inframerah merupakan suatu radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak dan lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Radiasi inframerah ini memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang 700 nanometer dan 1 mm. Cahaya inframerah ini tidak sengaja ditemukan oleh Sir William Herschel. Kegunaan sinar inframerah ini dalam sehari-hari bisa kita ambil contoh dalam remote control. Bila kita menekan tombol, akan terdapat sinar inframerah yang akan menjadi penghubung antara remote control dengan objek yang dituju. Cahaya tampak mempunyai daerah frekuensi yang cukup sempit, yaitu sekitar 10⁻15 Hz, dan memiliki spektrum dari frekuensi terkecil hingga terbesar. Nah, warna-warnanya ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Cahaya tampak diperlukan mata agar dapat melihat benda yang memantulkan cahaya. Jadi kalau malam kita nggak bakal bisa melihat benda yang memantulkan cahaya. Cahaya tampak juga digunakan sebagai alat pengiring surya, kompor surya, pemanas dan pendingin ruangan. Manfaat cahaya tampak yang pertama pastinya sebagai penerangan, yang kedua sinar laser, yang ketiga media transmisi data, yang keempat ada sinyal suara. Selanjutnya ada sinar ultraviolet atau biasa dikenal dengan sinar UV. Sinar UV merupakan radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang sekitar 100 sampai 400 nanometer. Sinar UV ini memiliki manfaat karena sinar UV mengandung vitamin D yang bagus untuk kesehatan manusia. Salah satunya untuk perkembangan otot dan tulang kita. Sinar X adalah suatu radiasi elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 0,1 sampai 10 nanometer. Sinar X ini ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Wilhelm Röntgen, yang menemukannya pada tahun 1895. Kemudian ada jenis-jenis sinar X. Yang pertama ada hard X-ray, yaitu sinar X yang memiliki energi tinggi dan mempunyai panjang gelombang yang pendek. Sinar X ini digunakan dalam medis atau industri. Kemudian yang kedua ada soft X-ray, yaitu sinar X yang memiliki energi yang lebih rendah
dan memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, biasa digunakan dalam ilmiah untuk skala makro dan nanometer. Kemudian ada manfaat dari sinar X. Yang pertama, di dalam medis, sinar X digunakan dalam radiografi untuk menemukan cedera atau adanya penyakit dalam manusia. Kemudian ada industri, yang dalam industri X-ray digunakan untuk mengetahui adanya kerusakan pada barang atau cacat. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki energi dan frekuensi yang sangat tinggi dan memiliki gelombang yang sangat pendek. Selanjutnya, sinar gamma ini bisa menembus materi dengan mudah. Sinar gamma itu dihasilkan dari reaksi nuklir dan digunakan sebagai aplikasi medis dan penelitian. Manfaat dari sinar gamma antara lain bisa menjadi pengobatan dari kanker, bisa mensterilisasikan alat medis, dan dalam penelitian ilmiahnya bisa digunakan sebagai deteksi bahan radioaktif.